Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan eh, sebuah proposal yang berjudul Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kinerja manajerial di PT Mitra Teknologi Bangsa. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga profil perusahaan, yang keempat visi dan misi, yang kelima strategi pemasaran, keenam analisis SWOT, ketujuh struktur organisasi, kedelapan model bisnis, kesembilan kebutuhan teknologi, 10 tahapan implementasi program, ke-11 analisis ROI dan BEP, dan terakhir analisis risiko dan mitigasi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong perusahaan, khususnya di sektor teknologi, untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis digital. Dalam konteks manajerial, pelatihan yang efektif dapat menjadi kunci peningkatan daya saing. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas program pelatihan menjadi penting untuk memastikan dampak positif terhadap organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pelatihan berbasis teknologi meningkatkan kinerja manajerial di perusahaan teknologi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis agar program pelatihan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi. Berikutnya yaitu deskripsi perusahaan. PT Mitra Teknologi Bangsa adalah perusahaan teknologi lokal yang didirikan dengan semangat untuk mendukung kemajuan industri digital di Indonesia melalui solusi teknologi yang inovatif, andal, dan berkelanjutan. Sejak berdiri pada tahun 2015, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu penyedia layanan teknologi seperti layanan teknologi informasi terkemuka yang melayani berbagai sektor industri seperti pemerintahan, pendidikan, keuangan, dan manufaktur. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Yang pertama itu ada visi, yaitu menjadi perusahaan teknologi yang unggul secara global melalui penguatan kapabilitas manajerial berbasis pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu misi, membangun sistem pelatihan dan pengembangan SDM yang terintegrasi dengan kebutuhan strategis perusahaan. Yang kedua, mengadopsi teknologi terkini dalam proses pelatihan. Yang ketiga, mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi. Dan terakhir, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan efektif pengembalian keputusan melalui program pelatihan yang difokuskan pada pengembangan soft skill. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran program pelatihan manajerial berbasis teknologi dirancang secara komprehensif melalui segmentasi pasar yang tepat, dukungan produk inovatif, penetapan harga berbasis nilai, promosi digital yang agresif, distribusi fleksibel, serta strategi retensi klien yang kuat menjadi elemen utama dalam mendorong adopsi dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Kekuatan perusahaan meliputi infrastruktur teknologi yang kuat dan budaya belajar yang mendukung. Kelemahannya yang ada mencakup keterbatasan anggaran dan kesenjangan digital. Peluang hadir dari tren AI dan e-learning serta dukungan eksternal. Ancaman berasal dari kecepatan perkembangan teknologi dan meningkatnya risiko keamanan siber. Berikutnya yaitu struktur organisasi program. Struktur organisasi pelatihan terdiri atas dewan direksi, divisi SDM, serta manajer proyek yang mengorganisasikan seluruh tim ahli materi, mentor, dan fasilitator mendukung keberhasilan implementasi pelatihan. Berikutnya model bisnis dan layanan TI. Model bisnis difokuskan pada penyediaan pelatihan berbasis AI, sistem manajemen kinerja, dan layanan pelatihan tambahan seperti mentoring dan pelatihan tatap muka.
Target pasar mencakup perusahaan teknologi, lembaga keuangan digital, serta institusi pemerintahan dan pendidikan. Berikutnya kebutuhan teknologi. Untuk mendukung pelatihan dibutuhkan infrastruktur seperti LMS berbasis AI, sistem analitik, layanan cloud, dan sistem keamanan TI. Estimasi biaya berkisar antara 350 hingga 540 juta, mencakup hardware, software, dan dukungan teknis. Berikutnya tahapan implementasi program. Manajemen proyek merupakan komponen krusial dalam menjamin bahwa program pelatihan dan pengembangan SDM berbasis teknologi berjalan sesuai dengan waktu, anggaran, dan kualitas yang direncanakan. Implementasi proyek dilakukan dalam 6 tahap, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan materi, pelaksanaan pelatihan literatif, evaluasi efektivitas menggunakan model Kriptrik, serta evaluasi akhir dan laporan. Selanjutnya yaitu analisis ROI dan BIP. Estimasi manfaat tahunan dari pelatihan sebesar 225 juta, sementara biaya awal berkisar 355 hingga 560 juta. ROI tahun pertama negatif, namun di tahun kedua dan ketiga diperkirakan positif. Break-even point mencapai antara 1,5 hingga 2,5 tahun. Selanjutnya yaitu analisis risiko dan mitigasi. Dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM berbasis teknologi di PT Mitra Teknologi Bangsa, terdapat sejumlah risiko potensial yang perlu dianalisis secara komprehensif agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien. Risiko yang diidentifikasi mencakup risiko teknis, keuangan, SDM, dan lain-lain. Masing-masing risiko telah disertai strategi mitigasi, seperti penerapan keamanan sistem berlapis, sosialisasi internal, audit hukum, dan kesiapan skenario darurat. Mungkin itu saja pembahasan dari proposal yang saya bahas kali ini. Adapun kesimpulannya, yaitu program pelatihan dan pengembangan SDM berbasis teknologi yang dirancang oleh PT Mitra Teknologi Bangsa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja manajerial di tengah pesatnya perkembangan industri digital. Analisis ROI menunjukkan bahwa investasi pelatihan ini bersifat jangka panjang, dengan break-even point dalam kurun waktu 1,5 hingga 2,5 tahun, yang berarti efektivitas program dapat dirasakan secara signifikan setelah 2 tahun berjalan. Oleh karena itu, program ini diharapkan mampu membentuk SDM yang unggul dan yang siap menjawab tantangan perubahan teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.